Yang kita hormati bersama Bapak Haji Kardiman selaku pengundang saya hadir di acara ini, tapi beliau mengundang saya itu atas permintaan istrinya. Jadi ini salah satu bentuk ibadah, nyukekan hati istri itu berpahala. Jadi karap-karaplah bapak beri duit suke dia, itu berpahala. Kemudian yang kita hormati Bapak Dr. Firdaus SPD MSI, ini juga beliau sahabat saya. Alhamdulillah bisa hadir di acara ini. Ini di tempat ini biasanya saya ceramah tuh di masjid atau di surau, tapi ini di rumah. Salah satu rumah yang penuh barokah, ciri-cirinya adalah sering didatangi tamu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kedatangan tamu. Yang penting tamu itu diundang. Saya ini termasuk tamu yang diundang. Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolsek Pontianak Barat, sudah 2 kali kita ketemu, Pak. Alhamdulillah, saya ceramah dihadiri Kapolsek jarang-jarang. Karena banyak Kapolsek itu lawa. Lawa itu sombong, krewa. Ini Kapolsek yang sebelah Sambas, Pak. Jadi tidak mau dia datang. Ini Kapolsek langsung datang. Kadang orang baru jadi satpam udah tidak mau datang. Ini saya tunjukkanlah, polisi aja datang, Kapolseknya langsung. Kemudian yang kita hormati para guru kita, para ustadz. Ini mohon maaf ustadz, saya bukan ceramah di sini. Saya hanya cerita-cerita aja. Apa yang pernah saya dengar, saya pelajari, saya baca. Tentu yang dibaca dan didengar oleh ustadz-ustadz di sini lebih banyak dari yang dibaca oleh Ustadz Hatoli. Saya datang ke sini niatnya cuma satu, yaitu silaturahim. Yang kita hormati segenap pengurus masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, mohon maaf tidak bisa untuk disebutkan satu persatu karena kita keterbatasan waktu juga. Jadi saya biasanya sih 1 jam. Cuman nanti katanya ada tahlil lagi. Jadi insya Allah karena ini cuma silaturahim, maka saya sampaikan 15 menit aja. Ini kan silaturahmi, jadi lebih banyak ngobrol aja kita. Ibu-ibu juga walaupun ini sudah siang, tapi saya lihat wajahnya fresh and beauty. Tahu artinya fresh and beauty? Dilarang merokok. Itu intinya. Masih segar dan cantik-cantik. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tidak bisa saya sebutkan semuanya, takut salah sebutkan namanya, dan yang sebetulnya saya tidak tahu namanya. Daripada salah sebutkan, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang acaranya halal bihalal. Carilah dalam hadis, carilah dalam Al-Quran, ada enggak tuh halal bihalal? Apa itu acara di rumah Pak Haji Kardiman tuh kata orang? Acara halal bihalal, Pak. Bid'ah. Cari ayatnya, ayo kita cari ayatnya tentang halal bihalal dalam Al-Quran. Dapatlah surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa berhubungan suami istri. Oh, itu ayat tentang halal berhubungan suami istri, bukan halal bihalal. Maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang tadi bulan puasa boleh berhubungan suami istri. Ya boleh, tapi di malam hari, siang tidak boleh. Astagfirullahalazim Pak Ustadz. Saya udah 5 tahun nikah, saya kira siang malam tidak boleh. Ternyata ini dia tidak tahu, dia tak paham. Malam tuh boleh, yang tidak boleh itu siang. Kenapa? Allah tahu kemampuan kita sebagai manusia. Bayangkan kalau siang malam tidak boleh, 1 bulan penuh panas kepala kita. Oleh karena itu Allah tahu, maka dibolehkan malam, yang tidak boleh hanya siang.
Itu ayat tentang halal berhubungan suami istri. Oke, kita cari ayat lain. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu ayat tentang halal jual beli, bukan tentang halal bihalal. Jadi tidak ada ayat tentang halal bihalal, tidak ada. Oke, kalau tidak ada di dalam Quran, kita cari di hadis. Ada tidak Nabi mengadakan acara halal bihalal? Dapatlah hadis. Innal harama bayyin wa innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma syubhat. Yang tidak jelas antara keduanya, itulah yang disebut dengan syubhat. Itu bukan ayat, bukan hadis tentang halal bihalal, itu tentang makanan yang halal. Jadi tidak ada ayatnya, tidak ada. Tidak ada hadisnya, tidak ada. Berarti halal bihalal itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah tidak dicontohkan Nabi. Setiap yang tidak dicontohkan Nabi sesat. Sesat masuknya ke dalam neraka. Berarti kalau halal bihalal ini bid'ah, kita semuanya masuk ke dalam neraka. Maka yang hadir nih semuanya masuk neraka. Paling dolok Pak Haji Kardiman. Karena dia yang undang. Lakaknya Pak Dewan, Pak Firdaus masuk neraka. Pak Kapolsek masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia paling lama ngomongnya kan. Kita jangan terjebak oleh casing. Kita jangan terjebak oleh bungkusan. Lihat halal bihalal itu isinya apa. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit haram, sesat. Lihat substansinya apa. Nah, sejarahnya gimana sih sejarahnya halal bihalal ini? Bapak Ibu yang suah pernah pergi ke Mekah, cari, tidak ada orang halal bihalal. Cari ke Mesir, tidak ada orang halal bihalal. Gimana sejarahnya? Dulu waktu Belanda datang, bersatu kita lawan Belanda. Pergi dia, pulang dia ke negeri kincir angin, Amsterdam. Datang lagi Jepang, bersatu kita lawan. Kalah dia, balik dia ke negerinya Tokyo. Begitu Jepang pulang, Belanda pulang, kita sesama kita lalu berantuk-antukan, berkelahi, bermusuhan. Maka ketika itu Presiden Soekarno ingin melakukan rekonsiliasi nasional. Dibuatlah acara besar-besar, cuman bingung. Ini namanya acara kita nih, apa acaranya? Ingat, ciri khas Bung Karno itu dia tidak mau yang biasa-biasa. Dia maunya yang luar biasa. Lihat nampak dari cara dia berpakaian. Pakai songkok, pakai jas, pakai dasi, pakai karis. Begitu ditanya ustadz-ustadz dikumpulkan. Ustadz, apa namanya acara kita nih kira-kira? Saya usul Pak Presiden, namanya acaranya selamatan. Biasa selamatan. Kalau ada orang nanya, acara apa tadi? Selamatan. Nggak keren. Ustadz yang satu lagi, apa namanya acara kita? Acara kita namanya silaturahim. Biasa silaturahim. Lalu nunjuk tanganlah seorang kiai, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Presiden, ya. Berkelahi itu haram. Ndak teguran itu haram. Menjelek-jelekan, mengganggu tetangga itu haram. Terus yang haram-haram itu kita tinggalkan. Kita lakukan aja yang halal-halal. Jadi apa namanya acaranya? Saya beri nama acara kita halal bihalal. Kata Pak Soekarno, mantap. Inilah bahasa yang baru saya dengar. Bahasa apa ya? Itu bahasa Arab, tapi orang Arab pun tidak tahu artinya. Maka sampai hari ini dibuatlah acara halal bihalal di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan, dibuat acara halal bihalal. Itu sejarahnya. Isinya apa? Isinya tidak banyak. Isinya tidak banyak. Pertama tadi ketika saya dengar acaranya ini, pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah. Yang kelima, tahlil dan doa. Ada satu yang kurang tadi, pembawa acara. Itu yang paling penting, makan. Kalau tidak ada makannya, jarak saya ke situ.
Ada makannya Pak ya? Oh, kira enggak ada Bapak, luar biasa kalau enggak ada makan. Kita nanti saya minta Pak Firdaus untuk jamin saya kan. Nah, inilah namanya acaranya, enggak banyak. Intinya apa itu dia halal bihalal? Enggak banyak. Inti acaranya cuma 3 aja. Pertama silaturahim, yang kedua meminta maaf, yang ketiga memberi maaf. Ini judul ceramahnya, 3 isi halal bihalal. Kita bahas yang pertama silaturahim. Silaturahim kan bisa tiap hari. Nah, enggak bisa tiap hari. Lebaran kemarin kan udah sama-sama sholat Idul Fitri, kita udah salaman. Enggak, mungkin ibu sholat Idul Fitrinya di Masjid Raya, bapak mungkin sholat Idul Fitrinya di Masjid Kampung apa ini? Masjid Al-Falah. Enggak ketemu. Selesai sholat Idul Fitri, kita mau main ke rumahnya, dia pulang kampung. Begitu dia datang, dia nak main ke rumah kita, kita nak ada di rumah. Akhirnya nak ketemu. Hari ini difasilitasi oleh Pak Haji Kardiman di rumah kediamannya. Jumpalah kita di sini dan kita bisa bersilaturahmi. Mami muslimah ini 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasofahani lalu bersalaman, illahu firolahuma. Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sampai mereka berpisah, Allah ampuni dosanya. Maka tadi saya pun dah salaman. Cuman saya tidak salaman sama ibu-ibu. Kenapa? Benapsu saya sama ibu-ibu tuh. Tapi kalau ada nenek-nenek, Nek Uwan, umurnya udah 90 tahun, giginya tinggal sige, udah sige golek-golek, tanahnya tangannya udah ratak-ratak macam nak tanah, digores keluar tanah, dicium bau tanah, mau saya salaman sama dia. Kenapa? Saya tidak bernafsu dengan Nek Uwan. Nenek-nenek itu saya tidak bernafsu. Cuman masalahnya kadang nenek-nenek itu bernafsu dengan saya. Jadi saya tarik lagi. Lama dia, kenapa nih nenek? Cepat perasaan. Sedangkan nenek-nenek ajak saya harus waspada, apalagi nak dare, anak gadis itu. Saya pernah ngajar waktu saya pertama kali ngajar tahun 2017 di kampus IAIS, saya dosen, itu mahasiswi ngefans sama saya. Waktu itu saya dosen yang paling ganteng. Waktu itu. Sekarang ganteng juga. Saya jelaskan beginilah ilmu waris, beginilah hukum perdata Islam, beginilah saya jelaskan pidana dalam Islam. Selesai saya ngajar, ada yang ngajar dari belakang, Ustaz, salaman dah. Saya pun lihat, cantik juga lah mati. Nak disalami takut berdosa. Dan nak disalami jarang-jarang dapat. Ini karena yang mau ngajak salaman ini cantik luar biasa Pak, putih macam taluk lakak dikupas. Kalau dia minum kopi nampak kopi ngalir di kerongkongannya. Enggak ada juga yang gaya. Ya iklan Adam Sari. Enggak boleh nyebutkan merek delete lah yang iya tadi ya. Jadi dia nak salaman, begitu dia nak salaman, Pak, salaman Pak. Saya pun langsung susun jari saya. Ini tidak pernah saya pelajari waktu kuliah, tidak pernah saya pelajari waktu saya SMA. Ini saya dapat dari film Mahabharata. Namaste, namaste, kuci-kuci hutahi, kabi-kuci kabigam. Itulah dia salaman. Allah ampuni dosa kita sampai kita berpisah. Nanti kita insya Allah salaman. Tapi kalau ada hand sanitizer-nya disiapkan. Ini untuk ngikuti ngajak dari pesan Pak Kapolsek tadi. Kalau kami salaman lakak sholat, selesai sholat gimana Pak Ustadz? Boleh. Ini sekarang banyak orang lakak sholat tidak mau dia salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung balik. Macam ayam. Kenapa tidak mau salaman? Tidak ada Nabi ngerjakannya salaman habis sholat. Hadisnya hadisnya itu global, general. Siapa yang berjumpa, kata Nabi, bersalaman, Allah ampuni dosanya sampai dia pulang. Kalau selama salaman selesai sholat, kalau sebelum sholat udah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau sebelum sholat tidak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Jadi tidak usah dimasalahkan. Yang masalah itu sambil sholat salaman. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Itulah dia batal jadinya sholatnya. Ini acara kita silaturahmi, silaturahim. Silatu menyambungkan, rahim
parut. Silaturahim, nempelkan parut. Nanti ibu balik ditanya oleh tetangga, Bu, acara apa tadi di rumah Pak Haji Kardiman? Acara nempelkan parut. Silatu menempelkan rahim. Rahim, maaf, ini kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Saya punya nenek saya punya anak namanya Ernawati. Ernawati punya anak namanya Hatoli. Hatoli punya anak namanya Said Hatta Ali. Nanti Said Hatta Ali punya anak cucu saya. Kumpul semua yang ada hubungan rahim, itu namanya silaturahim. Saya dengan Pak Haji Kardiman tidak satu rahim, tapi satu keyakinan seakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka disebutnya ukhuwah Islamiyah, bukan silaturahim. Nggak ada hubungan perut kita Pak Haji. Iya, tapi Pak Ustadz, kalau kita urutkan ke atas kan kita dari rahim yang satu, Hawa. Auhinyan juga asaknya. Sami juga, makanya ini disebut acaranya silaturahim. Silaturahim kayak silaturahmi. Silaturahim bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya silaturahmi. Nggak usah dipermasalahkan. Sami aja itu. Oleh karena itu silaturahmi ini harus kita jaga. Orang yang tidak mau silaturahmi berarti dia memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Itu intinya. Yang pertama adalah silaturahim. Masuklah kita yang kedua. Setelah kita kumpul di sini, maka yang harus kita lakukan adalah minta maaf, selanjutnya memberi maaf. Mana dulu yang mau kita bahas nih? Minta maaf dulu atau memberi maaf? Minta. Oke, minta dulu ya. Minta maaf. Saya tidak mau minta maaf. Kenapa tidak mau minta maaf? Tidak ada ayat dalam Al-Quran nyuruh minta maaf. Mana ayatnya? Tunjukkan. Tidak ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu minta maaf. Mana ada ayat minta maaf, kata dia. Oh, jadi kau karena tidak ada ayatnya dalam Quran tidak mau minta maaf. Ya. Berarti nanti zuhur kau jangan sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Tidak ada zuhur 4 rakaat dalam Al-Quran. Kalau kau tidak mau minta maaf karena tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, berarti nanti subuh jangan sholat subuh 2 rakaat. Karena tidak ada sholat subuh 2 rakaat dalam Al-Quran. Maka Nabi menjelaskan, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia. Jadi Nabi itu Pak pernah minta maaf. Pernah Nabi minta maaf? Pernah. Ketika Nabi itu 4 hari sebelum meninggal, hari Rabu Nabi pidato. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi meninggal. Nabi pidato di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Ini Nabi minta maaf Pak. Man kuntu jalatu lahu zohron, siapa yang pernah kucambuk kena belakangnya, lalu dia tidak membalas karena segan menganggap aku Nabi, haza zohri, ini pundak Muhammad, fal yastakid minhu, balas. Ketika Nabi ngomong cambuklah saya, semua sahabat nunduk. Kalau sahabat nunduk berarti dia sedih. Kawan saya nunduk, dia ngantuk. Nah, kalau ada yang nunduk-nunduk nih udah ngantuk nih. Ya. Nanti hati-hati keluar oli sampingnya. Ngeri gitu kan. Saya ini ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaah masih semangat, saya pun semangat. Tapi kalau udah lama, lama lah saya juga. Gimana Bu? Masih mau terus? Lanjut. Bapak-bapak? Lanjut. Kita dengarlah dulu suara bapak sama ibu-ibu, mana yang lebih nyaring. Ibu-ibu mau lanjut? Bapak-bapak mau lanjut? Oh ya, bisa dilanjutkan. Tapi kalau kata dia lanjut Bapak, lanjut. Ibu-ibu lanjut? Terserah lah Pak Ustaz. Saya ceramah tuh 3 faktor yang menyebabkan saya tuh semangat ceramah. Yang pertama itu faktor jamaah. Kalau jamaah semangat, saya tetap semangat. Yang kedua, faktor mikrofon.
Kalau mikrofonnya bagus Pak, semangat saya ceramah. Ini punya Bapak, Pak Haji. Pak Haji punya. Insya Allah nanti Pak Haji ini di akhirat masuk surga sampai salon-salonnya sekalian. Nanti mudah-mudahan kita di dunia tidak hanya kumpul di rumah Pak Haji Kardiman ini, tapi mudah-mudahan kumpul lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Kardiman membikin acara di rumahnya ini, Bapak Ibu, jangan dikira tidak ada pahalanya. Dan beliau ngajak kita kumpul di sini supaya dapat pahala yang sama. Karena kita semua dapat pahala, insya Allah semuanya kumpul di surga Allah nanti. Karena kalau cuma Pak Haji Kardiman sendirian di surga, ndak suke. Nonton bola walaupun gol, kalau sendirian ndak suke. Gol! Oh, ndak ada kawan. Maka di surga pun kalau ndak ada kawan ndak suke Pak. Nabi Adam di surga ndak ada kawannya. Ya Allah sepi di surga. Maka diciptakanlah Siti Hawa, dapatlah dia kawan. Jadi apa artinya? Kebahagiaan kita ini harus dibagi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau dapat nikmat kata Allah, bagi. Ibu rajin masak ndak Ibu? Masak rajin? Apa kata Nabi? Iza tobakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kata Nabi, kalau kau masak, banyakkan kuahnya, bagikan dengan tetangga. Alhamdulillah sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, ya rajin ibu-ibu merik saya gulai gitu. Lah kaya kapak kami nyari isinya tangsian. Sampai pakai tangguk kan tidak dapat. Ini gara-gara ceramah Pak Ustadz maksud hadis ini adalah kebahagiaan tuh harus dibagi. Kalau ndak ada isinya, ndak ada dagingnya, kasih ayam. Ndak ada daging ayam, kasih telur ayam. Ndak ada telur ayam, kasih telur puyuh. Ndak ada telur puyuh, kasih telur cacak. Ndak boleh telur cacak haram. Inilah Pak Haji Kardiman ndak mau dia bahagia sendiri, ndak mau masuk surga sendiri, diundangnya kita semuanya, maka kita dapat pahala. Saya yang paling banyak pahalanya insya Allah, karena jauh dari Sambas saya ini. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, fahuwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah, jihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi tentu yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas datang ke sini. Karena ada juga orang yang tidak ikhlas datang ke sini. Kau kenapa pergi ke rumah Pak Haji Kardiman? Kulihat orang pergi semua, malulah aku tidak pergi. Aku pergi juga. Nah ini dia. Kau kenapa berangkat Pak Haji Kardiman? Katanya dia motong kambing gitu. Pergi juga. Ini contoh aja Pak, tidak motong kambing kan? Niat, makanya innamal a'malu bin niat. Siapapun yang datang ke sini, ke rumah Pak Haji Kardiman, insya Allah niatnya semuanya lillahi ta'ala. Inilah minta maaf. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mau minta maaf. Jangan remehkan dosa kepada sesama manusia. Nanti di akhirat, Bu, Ibu, Bu, ada yang dah suah ke akhirat kan? Oh belum. Banyak nanti orang terhalang masuk surga gara-gara masih punya dosa kepada sesama manusia, yang ketika di dunia dia belum minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Saya kalau dibandingkan dengan Pak Haji Kardiman, saya rasa lebih banyak dosa saya Pak. Kita lihat dalilnya. Man kasaro kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, kasaro soktuhu, dia lebih banyak salahnya. Dari sekian ramai yang hadir nih, siapa yang paling banyak ngomong? Bapak lah kata dia. Dibulinya pula saya ini. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, dia yang banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka lebih cocok bagi dia. Makanya saya ini harus juga minta maaf kepada. Makanya saya kalau ceramah pasti ujungnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai.
Itu contoh ya. Jadi ini minta maaf. Jangan sampai bapak, ibu yang punya pembantu di rumah, minta maaf sama pembantu, Bu. Ada pembantu di rumah? Berapa kali ibu bentak pembantu? Begitu dia masak asin, marah. Banyak dikasihnya garam, marah. Nggak dikasihnya garam, marah. Ditumpahkannya garam, ngamuk. Minta maaf sama pembantu. Ya Pak Ustadz, dia kan memang miskin, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kasihan dengan pembantu itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kata pembantu, kami lebih kasihan lagi melihat kalian. Kami miskin, diuji dengan kemiskinan, kami lulus. Kalian diuji dengan kekayaan, tidak lulus. Sombong, petantang petenteng. Kalau ngomong tangan masuk dalam saku kocekan. Mulut mendongak mukanya, hidung picak. Tahu ke hidung picak? Pesek. Mohon maaf ibu-ibu yang hidungnya picak, saya tidak bermaksud menyinggung. Ini ada orang kadang-kadang suka ngolok. Wah kasihan ya ibu itu, kenapa pakai masker belabik tolen? Ya hidung kita ini kan udah begini Pak, kita tidak request sama Allah. Kenapa hidung kita tidak mancung? Hidung orang barat mancung. Ada orang nanya kepada saya. Oh kata saya, itu dulu pas pembagian hidung kita terlambat datang. Jadi dapat sisanya ya. Hidung seperti ini udah Allah yang ngasih, udah Allah yang memberi kita, maka harus kita syukuri. Ya kalau boleh request, saya paling dulu request sama Allah. Ya Allah, lahirkan aku macam David Beckham. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, otot tegap gitu. Siapa mau dilahirkan PKI, pendek kacik hitam? Karena ini bukan kemauan kita, harus kita syukuri. Orang yang sombong, tidak mau minta maaf, aku mau minta maaf, tidak mau. Nanti ajak minta maaf nunggu raya. Banyak sekarang orang minta maaf nunggu raya. Padahal malaikat maut datang tidak melihat kalender. Malaikat maut datang tidak melihat akta kelahiran. Kalau udah waktunya datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, maka kau tidak bisa mundur sesaat pun dan kau tidak bisa maju sesaat pun. Kira-kira kita ini di dunia berapa lama Pak Ustadz? Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhu may yazudu zalik. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lewat daripada 70 itu. Saya lahir tanggal 5 Januari 1992, berarti umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah saya meninggal 2055. Rencana saya itu. Kenapa 2055? Sekarang 29. Nabi kan meninggal umur 63. Saya 29, berarti tinggal 34 tahun lagi. Sekarang 2021 tambah 34 sama dengan 2055. Maka insya Allah saya meninggal 2055. Kalau Pak Firdaus sudah berapa umurnya sekarang? 53. Oh 10 tahun lagi. Tidak bisa juga. Jangan kita melihat orang tua. Syarat mati itu kan tidak harus tua. Syarat mati itu tidak harus sakit. Banyak kita salah kaprah. Begitu diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan. Langsung kita tanya, sakit apa ya? Memangnya mati harus sakit? Ada orang meninggal, langsung kita tanya, umurnya berapa ya? Padahal syarat mati tidak harus tua. Ini yang hadir di depan saya, ada jaminan tidak bisa balik ke rumah? Tidak ada kan? Banyak terjadi orang sambil dengarkan ceramah itu mati, tapi sambil ceramah mati jarang kejadiannya. Yang ceramah ini insya Allah matinya sedikit. Oleh karena itu sebelum kita mati jangan lupa ada dosa kita kepada manusia, makanya kita harus minta maaf. Jangan sampai tidak minta maaf. Saya ini pun termasuk orang yang selalu minta maaf. Saya ngajar sebagai dosen, di akhir semester saya langsung sampaikan, para mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan terakhir kita. Kalau selama ngajar ada khilaf salah saya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah kalian memaafkan saya? Semua jawab, mau Pak. Yang penting dapat A. Mana bisa, kalau malas tetap C lah nilainya. Nah, nanti di akhirat
Bapak, Ibu kalau masih punya salah dengan manusia, walaupun rajin dia sholat, walaupun rajin dia puasa, haji umroh bolak-balik, tapi dosa dengan sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ini Pak Haji Kardiman ini cerdas dia. Orang kalau banyak duit Pak, bisa membuat acara besar. Dikumpulkannya orang, dikasihnya makan. Udah makan semuanya, udah kenyang. Silakan makan ya Bapak Ibu, makan-makan. Udah kenyang semua, barulah dia sambutan. Bapak Ibu, ini adalah acara silaturahim. Kalau selama saya tinggal di sini ada hilaf salah, sikap saya, ucapan saya tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Karena semuanya udah kekenyangan. Mau. Nah, mau pokoknya. Itu orang-orang cerdas tuh buat acara begitu. Makanya dibuat acaranya open house. Open, buka, host rumah. Open house, buka rumah. Tapi hati tertutup. Banyak orang buka rumah tapi hati tertutup. Harusnya open house, tambah lagi sambungannya, and open heart. Buka rumah dan buka hati. Jangan buka jilbab. Inilah kita supaya hapus dosa kita kepada Allah dengan puasa. Coba lihat, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dosa kepada Allah, bukan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ini kalau kita tinggal di komplek begini, rumah rapat-rapat, biasanya sering terjadi gesekan sengketa. Apa yang menyebabkan orang berkelahi tetangga? Pertama, biasanya bukan faktor ekonomi. Pertama itu faktor anak. Anak dia sama anak kita berantem, berkelahi. Oh, kalau anak berkelahi biasanya orang tuanya ikut berkelahi gara-gara anak dia nakal, anak kita sabar. Anakmu tuh nakal ya, kata dia, kau sama macam anakmu. Akhirnya berantem, berkelahi. Yang kedua, biasanya faktor peliharaan. Yang melihara ayam, dulu pernah mau dicanangkan tuh undang-undang apa tuh Pak, jadi ayam naik ke rumah denda 10 juta. Bagus juga dalam hati saya. Saya ini tidak pelihara ayam, tapi tiap hari di rumah buang tai ayam. Kenapa? Ayam tetangga, sabar. Itu jadi catatan pahala untuk kita. Jadi saksi nanti di akhirat, ya Allah aku dapat pahala ya buang tai ayam. Sabar. Kalau tidak sabar, wah inilah ibu-ibu kalau tidak sabar tuh, ayamnya naik ke rumah terus. Giginya merapat, geram betul aku kata dia. Mau kita marah sama dia takut. Kenapa? Dia tentara. Ada tentara di sini. Kalau gitu, kalau tidak ada kita ganti polisi. Pak Ustadz, sebenarnya saya marah sama dia tuh. Kenapa? Dulu kata dia waktu dia mau buat rumah, bikin rumah, patok rumahnya digesernya sejengkal Pak Ustadz. Saya akhirnya tidak punya got. Tiap tahun kalau hujan lebat banjir rumah saya. Siapa itu? Kapolsek. Bukan Kapolsek sini. Kapolsek di sana. Saya mau lawan sebenarnya tuh, ya Allah katanya. Sebenarnya saya mau lawan waktu di dunia. Kenapa tidak kau lawan? Dia polisi. Begitu saya mau lawan, dikeluarkannya pistolnya, mundur lagi saya. Di dunia dia tidak bisa balas, tapi nanti di akhirat ada orang, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi habis semuanya diambil oleh orang-orang yang pernah dia fitnah, dia zolimi, dia caci maki. Lalu ketika pahalanya habis, karena orang yang nuntut ini ramai Pak. Kalau kita cuma salah sama orang 4 rumah, minta maaf rumah depan, minta maaf rumah belakang, minta maaf rumah kanan, minta maaf rumah kiri, selesai 4 orang. Gimana kalau kita punya dosa sama orang 1 kabupaten? 1 kabupaten akan nuntut dia nanti di hadapan Allah. Saya pernah sampaikan itu Pak di kantor dinas kehutanan. Saya sampaikan waktu hutan dulu kebakaran, diundangnya saya ceramah. Saya ceramahlah depan dinas kehutanan, kepala dinasnya sekalian saya ceramahi.
Kalian kepala dinas semua, kalian orang-orang dinas kehutanan, hutan terbakar, kalian nanti bertanggung jawab di akhirat, akan dituntut oleh Allah. Kenapa hutan ini sampai bisa terbakar? Saya sampaikan begitu. 2 bulan selesai itu tidak pernah saya diundangnya gitu. Jarak dia. Nah, saya ini ustadz yang tidak bisa dipasan-pasan kalau ceramah. Ceramah aja saya. Pak Haji Kariman tidak ada pesan-pesan saya. Pokoknya nanti ustadz ceramah aja lah, kata judulnya halal bihalal. Oke, saya ceramah, tidak ada bisa dipesan-pesan. Oh, nanti ada yang tersinggung bagaimana Pak Ustadz? Ya salah seorang tersinggung. Tapi saran saya jangan sampai ada yang tersinggung. Biasanya orang ceramah saya itu tersinggung dia 2 hari laka itu mati dia. Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya udah sampai. Nah, pernah juga saya sampaikan di sebuah masjid. Saya tidak tahu kalau di situ ada bupati. Kalau dia seorang bupati, kata saya, berbuat zalim kepada rakyat, 1 kabupaten rakyat akan nuntut nanti dia di hadapan Allah. Selesai saya ceramah, didatangi di pagi oleh kepala dinas PU. Pak Ustadz Atoli, ya Pak, berapa kali tadi nyebut kabupaten? Tidak saya hitung, kata saya. Pak Bupati langsung balik. Memangnya ada Pak Bupati tadi? Ada. Makanya isuk-isuk jangan nyebut kabupaten, jadi RT aja. Oh iyalah, kata saya pun merasa bersalah kan. Ternyata ada Pak Bupati tersinggung, dia langsung balik. 2 hari setelah itu adalah nomor tak dikenal nelpon saya. Saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Saya Bupati yang waktu itu Ustadz ceramah di masjid dekat rumah saya. Itulah yang tersinggung, kata saya waktunya. Jangan-jangan dia nak balas dendam untuk nak dimarahinnya saya. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu, kata saya. Pak Ustadz, saya mau ngundang Ustadz ceramah di kantor saya. Oh, rupanya dia mau ngundang ceramah. Tapi katanya Bapak waktu itu saya ceramah langsung balik. Saya sakit parut Pak Ustadz. Makanya tanya dulu, tidak boleh langsung suuzon kenapa dia balik. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tidak ada jalan lain. Kalau dosa kepada sesama manusia harus minta maaf. Ibu dengan pembantu minta maaf. Ibu-ibu yang di depan saya ini kira-kira punya salah sama suami? Punya atau banyak? Banyak. Nah, itulah pelakunya itu yang paling nyaring. Kata Nabi, apa kata Nabi? Andai kata saja boleh manusia sujud kepada sesama manusia, pasti kuperintahkan perempuan sujud sama suaminya. Kalau saja boleh. Tapi karena tidak boleh manusia sujud kepada sesama manusia. Apa artinya? Ibu begitu besar baktinya kepada suaminya. Jangan melawan. Biar sampai hitam kening ibu sujud tapi durhaka sama suami, belum terbuka pintu surga sebelum suaminya ridho kepada dia. Makanya harus taat sama suami. Ini yang depan saya ibu-ibu solehah atau ibu-ibu pelawan? Pelawan. Solihin. Maaf Pak Solihin. Suami ngasih duit hari Senin 1 juta, hari Kamis ditanya, Bu, duit yang abang kasih, yang abang beri 1 juta hari Senin masih ke? Itu laki nanya 1 meter, dasar perempuan dijawabnya 10 meter. Baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya, tetangga sebelah ngasih bininya duit 5 juta enggak ditanya-tanyanya. Enggak tahu ke kau bang barang-barang sekarang serba mahal, musim Covid, minyak naik, beras naik, telur naik, yang turun cuma celana kau bang. Anak-anak sini kalian semua jangan turut bapak kalian itu ya. Itu bukan istri, itu tuyul. Gimana ndak stres pikiran suami? Gimana ndak stres kita Pak laki-laki? Udah di kantor kadang dimarahi atasan, di jalan tadi dirazia polisi, nyampai rumah dimarahi bini lagi. Akhirnya suami ini kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, ketiga langsung stop. Kasihan nasib orang laki, sampai mau netes mati saja. Dengarkan. Ini anak, ini nangis itu Bu, anaknya Bu. Nggak apa-apa anaknya nangis, yang penting jangan bapaknya nangis. Itulah ibu, makanya berbakti kepada suami, taat pada suami. Apa kata Nabi? Istri yang solehah itu idza amartaha ilaika sarotka.
kalau kau perintah, dia taat kepadamu. Wah, dek, garukkan belakang abang, dek, gatal nih, dek. Gosok-gosokkan ke tiang juga, bang. Nah, itu ndak solehah itu. Dek, buatkan abang kopi ke pasar aja, bang. Gula habis. Gitu. Tapi kalau diperintahnya yang jelek, yang jahat, yang buruk, ibu ndak boleh taat. Dek, jangan kau berjilbab. Kenapa, bang? Berjilbab macam Nek Wan. Lepaskan. Wah, aku suka melihat kau pakai mini skirt, rok mini di atas lutut, walaupun lutut kau berkudis. Bang, jilbab ini perintah Allah, bang. Ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Jilbab ini perintah Allah, bang. Nggak boleh taat itu. Tapi kalau yang baik-baik, ngaji dek, ngaji. Sholat dek, sholat. Itulah istri yang solehah. Ini ibu harus minta maaf sama suami. Ibu ya, bu, bu. Kalau udah nggak ada suaranya, selesai kita, pak. Udah bermatian nampaknya. Nggak enak ceramah Pak Ustadz Atoli. Masa cuma ibu disuruh minta maaf sama suami? Memangnya suami kami nggak punya salah sama kami? Oke, kita balik sekarang. Bapak punya salah nggak sama istri? Banyak. Lebih banyak lagi bapak daripada ibu. Berapa kali bapak bual sama istrinya? Membulai, membohongi istri. Kalau ditanya, bang, kenapa lama baru balik? Rapat, dek. Udah jam 5:30 belum balik, rapat, dek. Padahal jak merapat. Membohongi istri menyebabkan rezeki kita tidak barokah. Kenapa anak saya ini susah disuruh sholat? Kenapa anak saya tidak mau nurut? Jangan-jangan rezeki yang kita dapatkan itu tidak barokah. Gimana Allah mau suka istri di rumah yang setia menunggu? Dimasaknya makanan kita, dicucinya pakaian kita, diasuh jaganya anak kita. Kita hianati, pak. Pak. Jaga perasaan bini kita, pak ya. Bukan. Oh, itu namanya takut istri, Pak Ustadz. Bukan takut dengan istri. Nggak boleh takut sama istri. Saya nggak takut sama istri saya. Kalau bapak, ada yang takut istri sini? Berhenti jadi orang laki. Jadi bencong sekalian. Rumah kita belikan, pakaian kita belikan, mobil kita cicilkan. Masa takut sama bini? Kecuali kita hidup numpang. Terus kenapa kita nurut sama bini, Pak Ustadz? Ini Pak Haji Kardiman takut istri. Bukan takut istri. Saya tidak setuju kalau ada orang, itu suami takut istri. Bukan. Yang betul adalah kita menghargai istri. Kita hormat kepada istri. Coba bapak, kalau disuruh melahirkan, mau? Saya disuruh istri saya ke Alfamart, ke Indomaret. Bang, belikan Softtek. Ustadz disuruh beli Softtek. Belilah saya kan, pergi ke pasar, pergi ke nggak boleh sebenarnya nyebutkan nama tokoh ini. Udah terlanjur disebutkan. Pergilah. Lalu karena saya ini ustadz terkenal, ya, di YouTube maksudnya atau di Facebook. Begitu saya mau beli Softtek, diperhatikan sama orang saya. Ini Ustadz Atoli ya, katanya. Beli Softtek, kata dia. Daripada disuruhnya melahirkan, kata saya. Mending saya beli Softtek. Bapak pernah enggak merasakan sakitnya mengandung itu? Hah? Mau tahu sakitnya ngandung? Pulang dari sini cari buah kelapa yang kira-kira berat 2 kilo, ikatkan ke perut. Kemana-mana bawa. Selama 9 bulan 10 hari. Cobalah ya. Kalau mau tahu sakitnya melahirkan, pulang dari sini cari buah kedondong telan bulat-bulat. Keluarkan bulat-bulat. Mau tahu, dan hebatnya coba lihat ibu-ibu melahirkan, ada enggak yang senyum? Keluar dong. Mana ada senyum? Kalau ada batang Bandung terungkat tuh, cabut. Saya begitu ternyata makanya Umar bin Khattab ketika dimarahilah bininya dia diam. Umar bin Khattab, Pak, sahabat Nabi. Gelarnya apa ya? Al-Faruq. Singe padang pasir, Al-Faruq. Tapi begitu di rumahnya kucing dia. Kucing. Maksudnya bukan mengatakan Umar ya, kucing. Sifatnya jadi lembut dengan keluarganya. Di luar, setan pun takut dengan Umar. Apa kata Nabi? Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaiton fajjan ghairu fajjika. Umar, kalau kau lewat di jalan ini, setan akan lari nyari jalan lain karena takut jumpa dengan kau.
Umar yang setan takut sama dia, dimarahi bininya, diam. Kita yang seperjalanan dengan setan, masa tidak dimarahi bini? Begitu ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa kau dimarahi oleh istrimu, kau diam saja? Kata Umar, kalau kubandingkan tadi marahnya dengan kebaikannya selama ini, dicucinya makanan, dimasaknya makananku, dicucinya pakaianku, dilahirkannya anakku, kubandingkan dengan marahnya tadi, tidak ada apa-apanya mas bro. Wah, kata ibu, inilah ceramah yang paling bagus. Cuman sayang lakiku tidak datang. Ada videonya nih. Nah, ini hidup ya bang ya. Nah, jangan gaya-gaya aja abang. Nanti pas diminta, maaf Pak Ustadz, gaya-gaya aja tadi. Nah ini, jadi bapak pun juga harus minta maaf sama istri. Gimana cara minta maafnya Pak Ustadz? 4 caranya. Ingat ya Pak ya, gini 4 cara minta maaf sama istri. Pertama, pegang tangannya. Yang kedua, lihat wajahnya. Yang ketiga, bilang minta maaf. Yang keempat, sebutkan kesalahannya. Itu bisa praktek nanti ya, pulang dari sini ya Pak ya. Minta maaf sama istri. Begitu dia sambil masak, misalkan pegang apa sih bang? Oh iya, abang tadi habis dengarkan ceramah Ustadz Atolia. Iya, kok adik tahu? Aku kan ikut juga bang. Pegang tangannya, lihat wajahnya. Abang minta maaf ya dek. Oke, sudah 3. Yang keempat bang, jangan lupa apa kesalahan abang. Inilah aku mau nyebutkannya, takut nih. Takut kau ngamuk. Enggak, katanya pokoknya abang tuh minta maaf, sebutkan kesalahannya. Aku takut kau ngamuk nanti. Enggak bang, katanya abang sebutkanlah, insya Allah saya enggak marah. Abang selingkuh deh. Apa kata si ibu? Enggak apa-apa bang, namanya juga manusia melakukan hilaf dan salah. Enggak apa-apa abang selingkuh, karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. 1-0. 1-1 ya. Nah, jadi minta maaflah kita nih. Jangan malu minta maaf. Jangan malu minta maaf. Kalau orang minta maaf dibandingkan dengan memberi maaf, kita belum masuk ke memberi maaf, kita masih masuk minta maaf dulu Pak. Minta maaf dulu. Ini atasan biasanya lebih banyak salahnya kepada bawahan. Atasan ini kan nunjuk aja, kerjakan. Kalau Pak Firdaus tuh suka dia nunjuk orang, angkut. Kalau ajudannya mana berani nunjuk Pak Firdaus? Coba pe lantai Pak Firdaus. Tidak berani. Nah, apalagi Pak Kapolsek. Kalau Babin Kamtipmas mau melawan, diinjaknya lehernya. Tidak berani. Rela Babinsa itu pulang telat, pulang lambat sampai larut malam. Kenapa abang pulang larut malam? Kata istrinya. Tadi disuruh Pak Kapolsek ngerjakan tugas sampai jam 10 baru selesai. Kenapa lawan? Mana nak aku lawan, dia Kapolsek. Kecuali aku Kapolres, kata dia. Kok injak dia, kata dia. Nah ini sesungguhnya kita tidak akan selesai dosa kita kepada sesama manusia sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Udah selesai, yaitu minta maaf. Harus berani minta maaf. Nggak usah malu. Nggak akan jadi hina dengan minta maaf. Nggak akan turun kehormatan kita dengan minta maaf. Minta maaf ya, minta maaf. Ini sebenarnya minta maaf gampang. Nih yang kedua nih kadang agak berat. Tapi saya tidak mengatakan memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Juga saya tidak mengatakan minta maaf lebih berat daripada memberi maaf. Tergantung. Ada orang nih kadang minta maaf mau. Minta maaf dia mau, tapi memberi maaf nggak mau. Bapak udah maafkan si Fulan? Udah aku maafkan. Udah main ke rumahnya? Kalau mau main sampai mati aku nak main ke rumahnya. Kenapa nak main Pak? Sakit betul hatiku, kata dia. Kenapa sakit? Dia rumahnya baru. Waktu itu dia beli oto baru. 80% kacanya hitam. Lewat depan rumah bukan suah, bukan pernah dia buka kaca mobilnya. Malah diklaksonnya 2 kali. Tetet. Sakit hatiku. Kumat jantung koroner. Ini kawan tetangga sebelah pun udah tahu sekarang ekonomi lagi susah. Orang yang tidak terbeli ke oto dicarat-carat. Akhirnya dia kumat. Ini nak ku maafkan. Rumahnya baru, sakit hatiku Pak Ustadz. Otonya baru, makin sakit hatiku Pak Ustadz. Tapi yang paling sakit hatiku, ini yang depan rumah nih. Kenapa? Bininya baru.
Ibu jadi nak marah dulu, bininya baru karena bini yang lama mati. Mudah-mudahan bapak-bapak yang bininya udah mati Allah ganti segera bini baru. Takut juga nak ngaminkannya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, nah masuklah yang ketiga, yaitu memberi maaf. Memberi maaf. Saya tidak bisa maafkan dia Pak Ustadz. Kenapa? Tiap kali melihat rumahnya ingat rumah saya. Tiap kali melihat bininya lupa dengan bini saya. Sakit hati saya Pak Ustadz. Dulu saya pernah dilemparnya pakai batu. Oh Pak, kalau dilempar orang kita pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya 2 kali Pak Ustadz, lempar dia dengan bunga 2 tangkai. Dilemparnya 3 kali pakai batu Pak Ustadz. Yang ketiga ini kalau lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Dilempar lu usah nak pot plastik, pot yang dari besi dari batu, itu lemparkan gini. Nah inilah dia, kita harus namanya memberi maaf. Memberi maaf. Apakah Nabi memaafkan orang? Ya, Nabi itu memaafkan orang. Ketika dia dilempar pakai kotoran unta, dilempar pakai batu, berdarah keningnya, apa yang Nabi balas? Datang ketika Nabi itu Pak, berdarah tumitnya, dikejar-kejar oleh penduduk Taif, berdarah lah kakinya dari betisnya. Datanglah malakul jibal, malakul malaikat jibal gunung, malakul jibal malaikat penjaga gunung. Ketika Nabi tumitnya berdarah, apa kata malaikat penjaga gunung? Muhammad, tunjukkan kepadaku mana gunung yang paling besar di Arab Saudi ini. Sebutkan, akan kucabut, kutimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Usah, jangan mereka berbuat begitu karena mereka tidak tahu aku Nabi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia. Bayangkan Nabi itu Pak, dilempar ketika dakwah, dilempar berdarah tumitnya, datang malaikat menawarkan bantuan. Jangan. Andai saya lah yang jadi Nabi waktu itu, dakwah saya ke kampung apa ini namanya? Sungai Jawi Dalam. Ceramah saya di Sungai Jawi Dalam, dilempar oleh orang Sungai Jawi Dalam pakai batu, berdarah tumit saya. Datang malaikat gunung. Hei Ustadz Hatoli, tunjukkan gunung yang paling besar di Kalimantan Barat, akan kutimpakan ke orang Sungai Jawi Dalam. Kata saya, angkatlah gunung apa ya di sini paling besar. Kalau di Sambas ada gunung Senuju, angkat itu timpakan. Datang malaikat yang satu lagi. Muhammad, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, akan kuratakan kota Taif dengan tanah. Apa kata Nabi? Ku berdoa, jika Allah berkenan mengabulkan doaku, mudah-mudahan nanti di masa akan datang Allah keluarkan dari tulang sumsum dia anak-anak yang tidak akan menyekutukan Allah. Tetap Nabi doakan. Oh, kalau saya yang jadi Nabi lain ceritanya Pak. Ustadz Hatoli, kalau sampai darah di tumitmu jatuh ke tanah, kuratekan Sungai Jawi Dalam dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Makin saya gosok-gosokkan. Hajar. Bilyagi kanak manangkan. Tapi itu kan Nabi Pak Ustadz. Betul, siapa lah lagi yang nak kita contoh kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita memang susah. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita itu memang susah, tapi harus kita maafkan juga dia. Kenapa? Ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas, dia mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Yang tidak mau memaafkan kesalahan sesama manusia, maka dia bukan orang yang bertakwa. Caranya bagaimana Pak Ustadz? 3 caranya. Cara belajar memaafkan orang. Yang pertama, banyak-banyak doakan dia. Pak, Bapak, ngangguk-ngangguk aja. Udahlah berarti ini ya. Ibu, jangan sampai punya penyakit iri dengki. Cara ngobatinya begini. Karena orang tidak mau memaafkan itu karena dalam hatinya ada sifat dengki, hasad namanya. Hasad itu apa Pak Ustadz? Karohatun nikmah alal mun'ami alaih. Tidak suka kepada orang dapat nikmat. Singkatnya SMS. Suka melihat orang susah.
melihat orang suke. SMS itu ciri orang yang dengki. Caranya pertama, doakan dia, kata Nabi. Doakan. Ibu, kalau tetangga beli oto baru, doakan. Ya Allah, memang sakit sebenarnya hatiku, nak doakan dia. Manilah dia pagi undangan, galangnya sagian baso. Dah tahu aku dah antar Bali, dia pura-pura lagi. Segatal li. Ya segatal. Gatal. Ya tunjukkannya lagi. Kungkung emasnya di lehernya itu. Makin sakitlah hatiku nih Pak Ustadz, kata dia. Doakan ya Allah, walaupun sakit hatiku, mudah-mudahan lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, jadikan anaknya soleh dan solehah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika kita mendoakan orang kebaikan, turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Nah, jadi bapak kalau ada tetangga rumah baru, doakan, nanti dapat rumah baru juga. Ada tetangga berbini baru, doakan, nanti dapat bini baru juga. Saya bukan madahkannya Pak, meri tahu aja. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan lah ilmu ini ya. Gitu dia, memberi maaf. Saya nih, memangnya Pak Ustadz udah bisa memaafkan orang? Latihan Pak, masih latihan memaafkan orang. Jangan-jangan Pak Ustadz Atol itu dia tidak bisa maafkan orang. Saya pernah beberapa kali pulang balik dari ceramah itu Pak, pakai motor. Karena jarak dari rumah ke tempat acara dekat, saya pakai motor. Begitu pulangnya, hujan hari hujan, jalan pun banyak air menggenang. Datang anak muda pakai motor besar. Motor apa itu namanya? Motor ninja. Disalipnya saya, dipancitnya saya Pak. Kata saya, dia tidak tahu saya ustadz nih. Kejar, langsung dikejar. Padahal tadi ceramahnya tentang minta maaf, tentang memberi maaf. Langsunglah kawan saya di belakang negur, mengingatkan, Ustadz, kenapa? Tadi ceramahnya tentang memberi maaf. Oh iya ya, astagfirullah. Maka sesungguhnya saya pun kadang tidak sabar juga. Ini kita semuanya latihan. Kata Nabi, kalau kau mau melihat ahli surga, itu dia orangnya. Kalau kau mau melihat ahli surga, itu dia orangnya. Sampai hari ketiga Nabi ngomong, kalau kamu mau melihat ahli surga, itu orangnya. Sahabat Abdullah bin Umar heran, apa amal orang ini sampai Nabi mengatakan dia ahli surga? Nginaplah sampai 3 hari 3 malam, makan tidur di rumah si fulan ini. Dilihatnya sholatnya biasa, dilihatnya zikirnya biasa, dilihatnya baca Qur'annya biasa. Kenapa Nabi sampai bilang kau ahli surga? Kata sahabat ini, saya sebelum tidur, seluruh orang yang pernah menyakiti hati saya sudah saya maafkan. Paling lambat sampai dengan waktu subuh udah saya maafkan. Oh, patutlah Nabi mengatakan kau ahli surga. Nih Bapak, kalau mau jadi ahli surga, maulah kita juga memaafkan orang. Itu kan sahabat Pak Ustadz, lain sama kita. Kita ini minta maafnya kalau dia minta maaf 2021, 2040 baru saya maafkan. Bukan orang yang beriman. Kalau ahli surga, orang yang beriman, ahli takwa, maka begitu ada orang minta maaf, langsung dia minta maaf dan juga memberi maaf. Mana yang berat, minta maaf atau memberi maaf? Tergantung. Kalau atasan biasanya kalian semua sudah kumaafkan ya, tapi dia minta maaf tidak mau. Sombong, orang yang sombong tidak mau, dia minta maaf. Ngomong, oh calok dia kocekan, mendongak ke atas. Saya kalau ada orang begitu Pak, orang sombong, saya sombongi lagi dia. Kenapa ya? Kata Imam Asy-Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong dengan orang yang sombong adalah sedekah. Sedekah itu dengan orang sombong. Ini kalau ada bapak tidak mau salaman sama saya lebih tidak mau lagi salaman sama dia. Tadi begitu saya datang, langsung disambut oleh Pak Haji Kardiman. Beliau langsung ulurkan tangan. Begitu rendah hatinya beliau. Padahal beliau lebih tua dari saya. Betul kan? Tua itu standarnya apa? Apakah tua itu standarnya umur? Nah, tua itu standarnya semangat. Walaupun dah tua tapi semangatnya muda, maka dia sesungguhnya muda. Tapi kalau udah, walaupun masih muda tapi udah letoy, lonyin, lunglai, maka itu udah tua, dah diintai malaikat maut dah ya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka ibu harusnya, saya juga
maulah kita memberikan maaf kepada orang yang minta maaf kepada kita. Tadi mulai jam berapa? Jam 1.30, sekarang jam 2.30, berarti udah 1 jam pas 60 menit. Ya. Ini airnya air siapa nih? Air putih ya. Masya Allah, inilah acara yang baik, panitia yang pintar, cerdas, dibaliknya saya air putih. Sekarang orang takut dengan air yang manis-manis. Kenapa? Diabetes meletus. Ada tetangga kita, ada orang pagi minum teh 2 sendok gula, siang minum susu 2 sendok gula, malam minum kopi 2 sendok gula. 1 toples habis gula sama dia. Begitu diperiksa ke rumah sakit, ditusuk jarinya pakai jarum, netes tampung di kaca, diperiksa secara manual, begitu hasil lab, bapak ternyata sudah terkena penyakit diabetes. Apa itu? Diabetes meletus. Akhirnya orang tidak mau lagi diberi yang manis-manis. Bapak minum teh manis, enggak. Bapak diminum kopi, enggak. Makanya panitia yang cerdas, beri baik putih aja semuanya. Ali-ali itu sampingan ya. Banyak orang nyari nomor saya. Bisa di mana bisa nyari nomor Pak Ustadz? Cari di gosokan ali-ali. Insya Allah tidak ketemu, kata saya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka saya pun juga meminta maaf kalau ada selama 1 jam ini saya sampaikan khilaf salah saya. Tolonglah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan meminta maaf kita kepada Allah, hapus dosa kita kepada Allah dengan cara bertobat. Bulan Ramadan, Idul Fitri, maka kita sesungguhnya sudah diampuni oleh Allah dosa kita. Man soma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, Allah ampuni seluruh dosanya. Itu dosa kepada Allah, maka dengan meminta maaf hapus juga dosa kita kepada sesama manusia. Jelas Pak? Udahlah kalau udah jelas. Hah? Oh, nak nyiksa saya nampaknya. Tadi saya ceramah di Ampera, itu 1 jam 30 menit, 1 jam setengah, air putih juga. Nah ini udah 1 jam, karena kita mau ada tahlil lagi, kita harus bagi waktunya. Insya Allah, makanya ini acara yang baik, diteruskan, jangan sampai berhenti di sini. Acara halal bihalal udah selesai. Nanti ada tetangga kita akikah datang. Enggak mau aku datang silaturahmi akikah Pak Ustadz. Kenapa? Kumat nanti darah tinggiku. Jangankan makan kambing. Kenapa? Dia potong kambing. Saya nih jangankan makan kambing, melihat WA kambing udah naik darah tinggi saya. Kalau ibu bapak ada tetangga kita akikah, datang, doakan. Gimana doanya? Ya inilah ibu-ibu kadang-kadang kalau ada tetangga lahiran anak, ada bayi, dia cuma timang-timang aja, tidak didoakan. Padahal sunnah Nabi itu didoakan. Jangan cuma ditimang. Ya anaknya lucu. Anaknya imut-imut, ayahnya amit-amit. Doakan. Gimana doanya? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asydahu. Hafal ke Bu? Kita ulang sekali lagi. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asydahu. Bagi yang hafal baca, yang enggak hafal garak-garakan aja mulutnya. Apa yang ibu baca ke hatiku lah mulutku. Nah, pergi kau tanya-tanya. Nanti ada tetangga kita, kawan kita kawinan, datang, doakan. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus ke suara saya? Pokoknya biar jahat bagus saja. Untuk nyukikan hati saya. Sebenarnya suara saya ini bagus. Cuman kalau saya nyanyi takutnya artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja lah. Nah kita doakan. Tapi yang bisa mendoakan kawan itu hanya mereka yang hatinya bersih. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, memang doanya sama, tapi bunyinya lain. Barakallah wa syukurtullah. Dengki, iri. Inilah kadang-kadang kita harus menjaga perasaan kawan kita juga. Jangan udah tahu dia tidak bisa, lalu kita pancing-pancing lagi dia. Kita manusia pasti punya sifat iri, kita bersihkan dengan cara
doakan dia. Yang kedua, pahami bahwa dengan kita dengki itu dosanya luar biasa. Iyyakum wal hasada. Takutlah kepada sifat hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan, kama takulun narul hatoba, seperti api yang memakan kayu bakar. Yang ketiga, pahami bahwa dengan kita hasad, kita hanya menyiksa, menyemenjarakan diri kita sendiri. Bininya cantik, bini kita tidak cantik. Bagaimana kita tidak hasad? Sama-sama sekolah, sama-sama SMP, sama-sama kuliah, tapi bini kawan ini cantik. Melihat bini kawan, nitik air liur. Melihat bininya seorang, nitik air mati. Akhirnya hasad. Maka dengan hasad itu tidak akan merubah apa-apa. Memangnya kalau sudah kau hasad, berubah binimu jadi cantik? Nah, sebenarnya bini kita itu cantik, Pak. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, sebenarnya istri kita itu cantik dan baik. Pak Haji Kardiman, yakinlah bahwa istri bapak itu baik. Kalau istri bapak, Pak Haji itu jahat, udah lama bapak mati. Pagi-pagi dikasih kopi, dibaliknya racun tikus, mati. Nah, tapi karena dia masih sayang sama kita, kalaupun dia ngerepek, Pak, dia merepek itu namanya ya. Itu cuma di mulut ya, hatinya tuh baik. Coba nanti pas bapak sakit, saking pedulinya dia. Saya waktu baru-baru nikah dulu, istri saya itu tidak peduli sama saya. Saya di rumah tidak diajaknya ngomong. Karena kami nikah ini tanpa pacaran. 5 hari kenalan lewat WA, hari ke-9 dilamar, hari ke-11 akad nikah. Dah, begitu selesai nikah, nggak ngomong-ngomong. Dia ke dapur aja ngobrol sama keluarganya. Kok saya tidak dipedulikan sama dia? Berarti dia tidak sayang sama saya nih. Tapi begitu saya sakit, ternyata dia sangat peduli sama saya, Pak. Dipijitnya, diurutnya kaki saya. Oh, kata saya, kalau gitu saya sakit aja lah lama-lama. Temanmu yang sebenarnya, kata Ali, adalah ketika kau sakit. Kalau kita banyak duit, macam Pak Firdaus nih banyak duitnya, maka banyak kawannya. Coba nanti pas bapak sakit, berapa orang yang akan jenguk bapak, itulah kawan bapak yang sebenarnya. Nah, tapi tidak boleh juga kita suuzon, mungkin dia ada kepentingan di tempat lain yang tidak bisa digantikan. Udah makin panjang ceritanya nih, mohon maaf Bapak Ibu.